Shalom semuanya. Shalom. 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 Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini, kita bersyukur bahwa Tuhan ada di tempat ini bersama dengan kita. Amin. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak bersama dengan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan ada di tempat ini, mengurapi kita semuanya. Biarlah kasih kemurahan Tuhan selalu melingkupi kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau datang bersekutu, berkumpul, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadir di tempat ini, berkati urapi kami Tuhan, kuduskanlah setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu sungguh besar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Engkau yang layak dipuji, ditinggikan Tuhan. Selama kami hidup Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita berserah diri di hadapan Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan, Allah yang berkuasa Bapa. Lebih dalam lagi menyanyikan pujian ini untuk Tuhan. Di sepanjang hidupku, darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan lebih dari segalanya yang ada dari kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Baik, sebelum kita mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa yang agung, Bapa yang baik, Bapa yang bertetap dalam surga, pada sore hari ini kami memuji dan menakjub di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus dalam kerajaan surga-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menjamah kami di dalam ruangan ini Tuhan Yesus. Kau yang menjamah kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Kau yang menjamah pendeta Tuhan Yesus yang akan menerbitkan ibadah-Mu Tuhan Yesus dan melayani umat-Mu Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan Yesus bagi pelayanan, bagi pembawa musik Tuhan Yesus dan serta pelayanan yang lain Tuhan Yesus. Kau yang bisa memimpin mereka Tuhan Yesus sehingga mereka bisa melaksanakan tugas masing-masing Tuhan Yesus dengan sesuai dan keinginan Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat kami juga Tuhan Yesus yang dalam perjalanan pun Kau yang mengantarkan mereka Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ini doa yang sesingkat ini kami landaskan dalam Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Allah Yesus kami. Amin. Amin. Kita lanjut, kita akan berdoa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sebagai nas pembimbing pada
kita sore hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Begini firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kita terus memuji Tuhan, kita terus menyembah Tuhan, kita terus menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita menyanyikan pujian yang menyatakan Kau Yesus yang setia. Meskipun Tuhan tak menolong kami, meskipun duri dalam daging kami, tapi kami tetap percaya Tuhan bahwa Kau selalu menolong hidup kami. Kita lebih dalam lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi menyanyikan pujian ini untuk Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita, kita berserah diri di hadapan Tuhan. Apapun beban kita, apapun pergumulan kita, kita tahu Tuhan sedang merenggang, Tuhan sedang melihat apa keadaan kita saat ini. Haleluya. Haleluya.
Engkau selalu menolong kami Bapa. Walau saat ini Tuhan doa kami tidak terjawab Tuhan, tapi kami tetap yakin dan bersyukur Tuhan. Tuhan pasti menggenapi janji-Mu Bapa atas hidup kami. Tuhan pasti menjawab doa kami di saat yang tepat Bapa. Haleluya Yesus. Sentuh hati kami Tuhan. Urapilah kami ya Bapa. Lihatlah setiap hati kami Bapa. Lihatlah setiap kerinduan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan Tuhan. Berkati kami Yesus. Urapi kami ya Bapa. Kau menolong kami Tuhan. Begitu banyak beban kami, begitu banyak kerinduan kami Tuhan. Tapi kami yakin Yesus, kami serahkan semua beban kami. Kami serahkan seluruh pergumulan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Angkatlah suara di saat kita bersekutu dengan Tuhan, di saat kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan pasti bersama dengan kita. Tuhan pasti melindungi hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Engkau tahu keberadaan kami saat ini Yesus. Engkau tahu hidup kami Tuhan. Engkau tahu kami Tuhan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Banyak kursi-kursi kosong di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau perlukan jemaat-jemaat. Jiwa-jiwa baru ada di tempat ini ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kita ulangi lebih dalam lagi pujian ini dari awal. Meskipun Tuhan tak menolong kita saat ini, tapi kita yakin bahwa Tuhan akan melihat setiap hidup kita. Haleluya. Meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih dan percaya Tuhan. Tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya.
walaupun doa kami saat ini tak terjawab, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menempati janji-Mu Tuhan, karena langit tak selamanya biru Tuhan, tapi kami yakin bahwa Yesus selalu ada pada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Dalam lembah kekelaman Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Dalam rasa sakit pun Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan, Yesus selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Berikan pujian Tuhan. Haleluya Yesus, silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita terus menyanyikan pujian untuk Tuhan. Kita bersorak untuk Tuhan. Kita menyatakan tiada ragu lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiada ku ragu lagi, Tuhan
ikut Tuhan kita terus, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita melalui puji-pujian kita. Haleluya, hadirat Tuhan selalu ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Yesus, saat ini kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan. Menjadi persembahan yang harum, menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan, untuk keperluan membangun jemaat di tempat ini, untuk membangun gereja di tempat ini Tuhan. Berkati kami Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sambil jalankan kantong persembahan, kita menyanyikan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya bisa dengan bagiku. Ku hiangkan dan dipulihkannya. Mari semua kita lagi pujian dari Haleluya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Tuhanmu menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Kita semua bangkit berdiri dan anak-anak sekolah minggu ke depannya. Karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus, pada sore hari ini Tuhan, kami bawa anak-anak kami yang masih kecil ini kepada Tuhan, karena kami menyadari Tuhan bahwa kami sebagai orang tua mereka masih tidak mampu, tidak sanggup kami dengan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, dalam mendidik anak, kami mohon pertolongan. Biarlah tangan Tuhan saja yang memimpin perjalanan hidup anak kami, sehingga mereka sampai dewasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu atas anak-anak kami yang masih kecil, sertai perjalanan hidup mereka. Lindungi mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Biarlah tangan Tuhan yang menopang perjalanan hidup mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Berikan kesehatan bagi mereka. Dan lebih daripada itu Bapa, kami mohon kepada orang tua mereka masing-masing. Mereka terbatas Tuhan dalam mendidik, membimbing dan memimpin anak-anak yang kecil. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah pertolongan Tuhan, biarlah kemampuan Tuhan Engkau sertai para orang tua mereka masing-masing, agar mereka mampu mendidik anak-anak ini di jalan Tuhan. Sebab itu Tuhan, sana keluarga, kakek nenek mereka, berikan kemampuan bagi mereka di dalam mendidik anak-anak ini di jalan Tuhan, sehingga anak-anak kecil ini boleh mereka besar kelak dan menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang menghormati orang tua, dan terlebih berguna bagi Tuhan di dalam perjalanan hidup. Sehingga anak-anak ini boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, sekali lagi anak-anak kami yang kecil ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar akan firman. Tolong kami Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai kami dalam pendengaran firman, sehingga kami boleh memahami, dan lebih daripada itu kami mampu melakukannya di dalam hidup kami sehari demi sehari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa semua ya. Kita bersyukur pada Tuhan atas hari ini telah Tuhan menolong kita, memberikan waktu kepada kita untuk sama-sama kita belajar. Tadi dalam pujian kita yang pertama dia mengatakan apa itu? Lebih dari segalanya, apa namanya? Sungguh besar setiamu. Ya. Dan selanjutnya dia mengatakan lebih dari segalanya. Nah, jadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah selama ini di dalam perjalanan hidup kita sudah menempatkan Tuhan itu lebih dari segalanya atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita pada sore. Dan yang kita harapkan sih ya, kiranya ujian jadi tadi, kalau selama ini mungkin kurang kita
menempatkan Tuhan lebih dari segala. Kita mohon kepada Tuhan mulai hari ini, besok dan seterusnya, kiranya kita bisa belajar untuk menempatkan Tuhan lebih dari segala. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Setelah ditebus hidup kita dari dosa dan kesalahan dengan nyawanya, maka kita berusaha agar kita menempatkan Dia lebih dari segala. Baik, Ibu Bapak, nanti akan saya bawakan kita perenungan kita, pelajaran kita hari ini dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita belajar satu-satu ayat ini. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini perikopnya di sini adalah angin ribut diredakan. Ibu Bapak, kita sadar nggak ya bahwa bangunan ini kekuatannya bukan hanya dari semen atau dari pasir yang dipergunakan. Kekuatan dari kebangunan ini bukan hanya juga terletak pada busi-busi yang dipakai, tetapi kekuatan daripada bangunan ini adalah kira-kira apa? Kekuatannya adalah tergantung dari fondasi. Fondasinya ada cetek atau tidak? Jangan kita kira hanya kelihatan yang di luar. Oh, mungkin semennya bagus, besinya bagus, begitu. Tapi kalau fondasinya dalam banget. Jadi maksud saya begini, dasar kekristenan kita ini adalah pengenalan akan Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya sekedar tahu Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah guru. Kalau menurut kita kira-kira Yesus itu siapa? Jadi dasar kekristenan itu kita ini adalah kita harus mengenal benar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kita mengenal benar siapa Dia ini. Apa hanya juru selamat kita? Atau hanya sekedar guru seperti di dalam baca-bacaan kita ini, murid-murid itu mengatakan guru, rabi. Apakah hanya sekedar itu? Dan melalui pembacaan ini nanti kita bisa mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Apakah Dia hanya juru selamat kita? Dia hanya sebagai guru bagi kita? Atau sebagai apa? Tetapi kalau kita lihat, kita memperhatikan gelar daripada Yesus adalah Yesus adalah juru selamat. Kemudian setelah Dia lahir, Dia menjadi raja. Dan sesudah itu sering kita katakan Yesus Tuhan. 3 gelar. Sebagai juru selamat, sebagai raja, dan sebagai Tuhan. Dia juru selamat kita karena Dia apa? Dia datang dari surga turun untuk menebus dosa-dosa kita. Selain gelarnya sebagai juru penebus, juru selamat kita, Dia juga raja damai. Itu bisa kita baca di Yesaya 9. Dia raja damai waktu kelahiran Yesus ya.
Yesaya 9 ayat 5 kalau nggak salah. Dia adalah seorang raja. Dan juga dia adalah sebagai Tuhan. Tuhan berarti dialah penguasa tunggal di dalam hidup kita. Tiada penguasa lain, hanya Dia. Nah, kalau kita mengerti, memahami bahwa Tuhan itulah Dia. Jangan hanya kita bisa mengatakan Kaulah segalanya. Engkau juru selamat kami, Engkau guru kami. Tetapi apakah kita bisa memahami Dia bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang mempunyai kuasa yang 100% berada dalam tangan. Kalau kita bisa mengerti, baru bisa kita mengatakan Engkaulah segalanya. Kalau hanya pemahaman kita sekedar juru selamat, ya kalau udah diselamatkan kita ya sudah, Engkau juru selamat, sudah. Tetapi selanjutnya setelah kita diselamatkan, dia menjadi apa dalam kehidupan? Dia menjadi raja yang harus kita patuhi perintah. Dan sebagai raja, dia juga bukan hanya sebagai juru selamat, bukan hanya sebagai raja, tetapi dia adalah Tuhan yang mempunyai 100%, mempunyai otoritas di dalam kehidupan. Dia yang memegang kehidupan, tiada yang lain. Maka patutlah kita membawakan lagu itu, menyanyikan pujian itu. Kaulah segala di dalam hidupku dan seterusnya. Jadi juga pujian kita. Makanya saya katakan tadi, pertanyaan selama ini dan sampai saat ini, sudahkah kita menempatkan Tuhan itu sebagai yang terutama di dalam hidup? Apakah kita sudah mengakui Dia sebagai juru selamat kita, sebagai raja kita, dan sebagai Tuhan yang mempunyai penguasa tunggal di dalam kita? Kalau kita mengerti, itulah dasar kekristenan kita sekarang. Di mana dalam pembacaan kita ini ternyata kelihatan guru apa tuh, murid-muridnya saya tidak memahami, tidak mengenal 100% siapa itu Yesus. Mari kita baca mulai dari ayat 35. Ayat 35 dia mengatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang laut Tiberias, tempat mancing-mancing para nelayan. Nah, Yesus mengatakan, mari kita bertolak ke seberang. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menyuruh murid-murid dan peserta mereka semua? Siapa yang menyuruh bertolak ke seberang? Siapa yang menyuruh? Yesus atau murid-muridnya sendiri? Dalam pembacaan kita ini, yang menyuruh bertolak dari pinggir laut sampai ke pinggir yang lain siapa? Bukan murid, tetapi Yesus sendiri. Pertanyaan selanjutnya, kalau Yesus yang menyuruh, itu adalah kehendak Tuhan atau kehendak murid-murid kita? Kita harus memahami. Baru kita nanti mengetahui bahwa saya selama ini belum mengenal Dia siapa sebenarnya. Hanya saya sering mengatakan sebagai guru, sebagai raja, dan sebagai Tuhan. Tetapi sebenarnya saya belum mengenal. Siapa yang menyuruh murid-muridnya menyeberang ke seberang? Tuhan Yesus sendiri. Dari bacaan kita, Yesus mengatakan kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Berarti itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, berarti itu
bukan kehendak murid-murid. Lalu ayat kedua, dia mengatakan begini. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Pertanyaannya di ayat kedua, apakah ada Yesus bersama mereka di dalam perahu itu waktu menyeberang bertolak di dalam perahu? Pasti Yesus. Hadir Yesus di dalam perahu beserta murid-murid. Sekali lagi saya ingin tanya, apakah yang diperintahkan Yesus itu mari kita bertolak ke sana, apakah dilakukan oleh murid apa tidak? Murid-muridnya mereka perintah. Mereka, sehingga ayat kedua, mereka bertolak seberang bersama-sama. Kalau bersama-sama dengan Yesus itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Sudah pasti sesuai kehendak. Karena Yesus hadir bersama mereka dalam perahu. Bukan kehendak murid-muridnya sendiri. Baru kita ambil kesimpulan. Ayat 1 dan 2 sudah pasti kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan yang menyertai kehidupan kita, beres kan? Sudah pasti. Tetapi ayat ketiga dia mengatakan, 37 dia mengatakan, lalu, perhatikan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Coba, tadi kita mengatakan, kita mengaku siapa yang menyuruh bertolak menyeberang itu adalah Yesus. Kalau Yesus yang mengatakan itu menyuruh, itu berarti sudah pasti kehendak. Dan ayat 36 dia mengatakan, mereka mengatakan bertolak sama Yesus, bersama-sama Yesus dalam perahu. Itu juga sudah kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Yesus saja bersama-sama. Tetapi kenapa ayat 37 dia lalu mengamuklah taufan yang hebat? Apa pikiran kita sebenarnya? Kira-kira apa yang timbul dalam pikiran kita kalau ombak gede masuk air di dalam perahu? Apa yang dikhawatirkan oleh murid-murid? Sudah pasti murid-murid mengatakan, waduh, terancam nyawa kita, tenggelamlah kita. Sudah pasti. Padahal Tuhan Yesus hadir bersama-sama mereka. Dan disitulah kita mengatakan bahwa tanda-tanda kita belum mengerti siapa itu Yesus. Murid-muridnya sendiri dalam hal apa itu di ayat 37, mereka belum mengetahui siapa itu Yesus. Sehingga mereka mengatakan nyawa kita ini terancam. Tenggelamlah kalau udah masuk air di dalam perahu, penuh perahu akhirnya tenggelam. Sudah pasti. Lalu ayat 38. Nah ini yang membuat pemikiran kita sebenarnya. Di ayat 38 ini dia mengatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah di kapal itu. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Murid-muridnya ada khawatir. Guru, kenapa engkau biarkan kita bisa binasa kita ini?
Di situ juga ketahuan bahwa murid-muridnya sendiri belum mengenal siapa itu Yesus bersama-sama. Sehingga mereka bertanya, guru, engkau tidak peduli. Hanya dianggap sebagai guru. Tidak mengenal apa kuasanya sebenarnya. Siapa sebenarnya dia? Murid-muridnya sendiri tidak mengenal dengan benar siapa. Mereka bersama-sama. Mereka mengikut Yesus sekian lama, selama 33 tahun, mengajar di mana-mana mereka. Tapi toh sampai sekarang di ayat ini belum mereka mengerti siapa. Sehingga mereka mengatakan, guru, apanya peduli kau? Kita dihantam dengan ombak yang gede. Begitu masuk dalam perahu, ayo udah tenggelam. Mereka panggil guru. Mereka menganggap hanya sebagai guru. Itu murid-muridnya sendiri. Makanya saya katakan, ya, dasar kekristenan kita adalah memahami siapa Tuhan itu sendiri. Siapa Yesus itu sendiri. Bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar juru selamat. Kalau juru selamat telah diselamatkan kita, ya udah selesai tuh. Kalau hanya guru sudah mengajar, ya udah selesai jamnya, udah selesai. Padahal tidak ada sampai di sini. Kita harus memahami bahwa dia adalah seorang Tuhan yang berkuasa penuh atas kehidupan. Baru namanya itu kita memahami, kita mengenal dia yang sesungguhnya. Sedangkan murid-muridnya saja yang bersama-sama dengan dia selama 33 tahun, mereka belum hanya dianggap sebagai guru. Yang mengatakan, guru, apakah engkau peduli kepada kita? Nyawa kita habis ini. Tenggelam kapal, ya udahlah. Tenggelam perahu kita, ya udah. Habislah kita ini semua. Di situ Tuhan Yesus dia mengatakan. Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenang. Nah, itu sebenarnya membuat kita seperti murid-murid. Ayat 40. Ayat 40 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di situ, dengan pertanyaan ini, seharusnya kita, kenapa dia begitu? Kenapa kamu takut? Yesus mengatakan, itu membuat kita berpikir. Seharusnya kita tidak takut. Seharusnya murid-muridnya tidak takut. Karena Tuhan Yesus bersama-sama. Tetapi karena mereka tidak mengenal dengan sebenarnya siapa itu Yesus, itu mereka khawatir. Guru, apa engkau tidak peduli pada kita? Perahu kita hampir tenggelam. Kok dibiarkan begitu saja? Berarti mereka hanya mengenal Yesus sebagai guru. Sampai sehingga membuka pikiran-pikiran mereka. Ayat 40. Mengapa kau tidak mengapa kau takut? Kenapa kau takut? Seakan-akan dia bilang, apakah kamu nggak tahu saya siapa? Dia pura-pura membuka pikiran murid-murid yang bersama-sama dengan dia di perahu. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Kita takutlah karena kita tidak mengenal dia. Sampai di mana itu kuasa Tuhan Yesus? Kita juga sampai saat ini sering takut dalam kehidupan. Aduh, saya mau makan apa ya? Saya sampai sekarang begini. Gimana besok? Dan seterusnya. Kita juga mengatakan seperti mereka. Engkau tidak peduli Tuhan. Engkau tidak peduli Guru. Perahu
kita mau penuh air. Setelah penuh air di perahu itu tenggelamlah. Makanya mereka bilang, tidak peduli engkau, kita akan bahaya, nyawa kita bisa habis. Di situ ketahuan bahwa murid-muridnya sampai ayat 40 masih mereka belum mengenal siapa. Tapi di ayat 40 murid-murid itu dibuka dengan perkataan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Kamu itu nggak mengenal aku siapa? Kenapa memikirkan ketak? Kenapa kamu tidak percaya saya? Itu membuka, itu juga sebenarnya. Dia mengatakan kepada kita hari ini, mengapa kamu berbuat? Kenapa kamu tak akan hidup sampai sekarang? Kamu tidak percaya. Ini siapa? Kira-kira begitu arti daripada kalimat. Dia mengatakan kepada kamu, kenapa kamu takut? Kamu tidak percaya. Hanya dia bilang, kenapa takut? Apa nggak percaya sama saya ini? Kenapa murid menyatakan? Karena tidak mengenal seutuhnya siapa dia. Kita juga demikian sampai hari ini. Hanya mengaku saja Juru Selamat, Raja, Tuhan. Tetapi apa sebenarnya itu? Juru Selamat, Raja, dan kita tidak tahu. Sehingga apa-apa kita mengeluh. Aduh. Dia mengatakan kepada kita hari ini sama dengan kepada murid-murid. Kenapa kamu takut? Apakah kau tidak percaya sama aku? Dia mengatakan itu kepada kita juga. Dan akhirnya ayat 41 dia mengatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang itu? Sehingga angin dan danau pun tak. Murid-muridnya saja ketakutan karena Tuhan Yesus. Kenapa kamu takut? Kamu tidak percaya? Akhirnya murid-muridnya di atas perahu itu menjadi ketakutan sehingga mereka mengatakan, siapa sih orang ini sebenarnya? Di situ kita bisa menganalisa, bisa mengerti dengan ayat ini. Murid-muridnya saya belum tahu siapa itu Yesus. Juga mungkin kita selama ini hanya kita mengatakan Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Raja Damai. Yesus itu adalah Guru kita, Juru Selamat. Hanya sampai itu. Tetapi sama dengan murid, kita juga ketakutan. Pertanyaan Tuhan Yesus pada ayat 40, kenapa kamu takut? Apakah kau tidak percaya sama saya? Coba dia, saya perintahkan danau diam dan tenanglah. Saat itu sekejap itu juga danau dan gelombang tenang. Sehingga murid-murid, seluruh murid-murid, orang-orang yang bersama-sama di dalam perahu merasakan siapa sebenarnya. Itu murid-murid yang sendiri belum mengenal dengan benar siapa Yesus. Apalagi kita justru membuat kita berpikir, jangan kita mengatakan siapa sih sebenarnya Yesus. Apakah hanya Juru Selamat kita? Kalau hanya sampai Juru Selamat kita berarti sudah selesai. Dia udah terus kita dengan disalibkan dia di Golgota. Berarti sudah selesai, hanya Juru Selamat. Sudah selamat, sudah diselamatkan kita dari dosa. Sudah selesai. Tapi kita tidak memahami bahwa dia Raja. Harus kita mematuhi perintah ini. Dan selanjutnya setelah kita mengenal dia Raja atau segala Raja, kan sering kita dia Raja atau segala Raja. Selanjutnya kita mengenal dia Tuhan.
yang satu-satunya yang berkuasa di dalam. Itu baru kita dinamakan sudah memahami, sudah mengenal siapa itu Yesus. Jangan seperti murid-murid di dalam pengajaran. Mereka tahu, walaupun bersama dengan mereka dalam. Padahal kita sering mengatakan, ku yakin kau siapa apa itu nyanyian? Ku yakin saat kau mengenal. Seharusnya kalau mereka yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka dalam Quran, sambil nyanyi sebenarnya supaya ku yakin, tapi apa yang terjadi? Mereka tak dan pergi. Danau bergelombang laut menerpa perahu. Memang secara manusia ini, tapi dia bilang, kenapa kamu takut? Dan sampai pertanyaan itu kepada mereka, mereka pun belum lagi faham, belum mengenal siapa. Dan sampai akhir ayat 41 mengatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada orang lain, siapa gerangan? Mereka masih bertanya, siapa itu Yesus? Nah, kita juga harus membuat kita bertanya, kenapa saya harus gelisah? Kenapa saya sampai saat ini takut, khawatir akan hidup. Padahal Yesus itu bukan hanya juru selamat saya. Selain juru selamat saya, dia juga raja. Selain raja, dia juga Tuhan yang mempunyai kuasa 100% dalam hidup. Kenapa harus saya takut menjalani hidup di dunia sementara ini? Seharusnya kita hanya melakukan perintah. Inilah dasar daripada kekristenan kita. Kita harus mengenal Dia satu. Jangan hanya sepatu-sepatu. Seperti murid-murid. Mereka kan, walaupun ada bersama mereka, seharusnya mereka mengatakan, ku yakin, walaupun saya nggak hafal, tapi sering. Makanya saya katakan, jangan hanya di mulut kita, oh itu juru selamat, oh dia adalah, oh dia adalah, tetapi kita nggak tahu apa kuasanya. Seperti murid-muridnya ini, baru setelah dia bilang, hai gelombang jangan macam-macam, diam dan tenang. Sesaat itu juga gelombang laut ini sekejap tenang, sehingga murid-murid, siapa sebenarnya? Itulah yang membuat pemikiran kita pada sore hari ini. Jangan kita ragu seperti kata-kata sebelumnya, 30 jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut. Apakah kamu tidak percaya sama saya? Baru ayat terakhir itu mereka, siapa sih sebenarnya dia ini? Jangan kita juga mengatakan sampai saat ini, siapa sih Tuhan itu sebenarnya? Kenapa juga saya sampai sekarang hidup saya masih begini-begini saja? Di situ yang membuat kita tidak kuat. Harus kita belajar mengenal Dia seutuhnya sehingga kuat, sehingga kebanyakan kita ini rajin ke gereja, tidak pernah absen, rajin memberi persembahan, rajin memberi persembahan, hanya sampai segitu. Tapi kita tidak memahami, tidak kita mengenal Dia, hanya melakukan saja begitu saja. Murid-murid mereka sama-sama, tetapi mereka melangkah, walaupun sama-sama Tuhan Yesus. Baru mereka terbuka pada ayat 41.
Setelah Yesus mengatakan, danau, diamlah dan tenang. Sekejap juga diam di gelombang laut. Sehingga mereka terheran, kami, siapa dia sebenarnya? Jangan kita mengatakan demikian. Siapa Yesus itu sebenarnya? Jangan hanya kita anggap dia, sekali lagi saya. Jangan kita hanya menganggap dia juru selamat. Kalau sudah diselamatkan, kita kan sudah dia selamatkan. Saya tanya, sudah diselamatkan kita belum? Sudah diselamatkan apa belum? Sudah, sewaktu dia disalib. Sudah. Kalau ada kita sampai begitu, berarti sudah selesai dia. Nggak ada lagi tanggung jawab di sini. Tetapi kita mengakui dia raja. Raja kan membunuh. Siapa yang berani melawan perintah raja? Pertanyaannya sekarang, apakah semua perintahnya kita lakukan? Kita sudah sebagai juru selamat, sebagai raja. Tapi selanjutnya kalau hanya segitu, kita harus bahwa dia itu yang mempunyai kuasa, 100%. Jangan kita ragu seperti Daud. Jangan, kenapa kamu takut? Apa kau tidak percaya? Sering kita sampai saat ini kita mengenal. Maka kita ayat ini Bapak Ibu nanti baca lagi sekali. Baca. Karena ini adalah dasar bagi kita. Sering kita ini hanya datang ke gereja, kita rajin ke gereja mendengarkan firman, kita melakukan kewajiban kita, persembahan dan lain sebagainya. Tetapi masih kalau tidak didasari dengan fondasi yang kuat, yaitu fondasi kekristenan kita yang saya katakan, pengenalan yang benar, pengenalan yang betul terhadap itu fondasi. Tapi kalau hanya kita menganggap jurus sudah selesai, tapi harus full kita menang. Engkau Tuhan satu-satunya penguasa 100% di dalam kehidupan saya. Ampuni saya selama ini. Kalau hanya kita menganggap, sering kita hanya memandang yang kelihatan oleh manusia, dengan mata manusia. Kita rajin, kita melayani, tetapi dasar yang seutuhnya yaitu pengenalan akan Dia belum kita sampai saat ini. Kalau memang kita sudah mengenal Dia dengan benar, nggak ada kata aduh khawatir besok gimana, kok hidup saya begini. Tidak ada kata-kata begitu. Kalau kita memang sudah mengenal Dia dan tidak ada itu ragu lagi. Kadang kita hanya rajin supaya hanya dilihat dengan mata dunia. Oh rajin Bapak Ibu itu rajin. Tetapi sebenarnya seperti menurut hanya dia mengenal sebagai juru selamat. Hanya dia mengenal sebagai guru. Tidak memahami seutuhnya. Kiranya dengan kita mendengarkan Tuhan, jangan hanya kita memahami Tuhan sebaru-sebaru. Kita harus belajar mengenal Dia sebetulnya. Jangan kita seperti murid. Kita harus, itu dasar, itu fondasi kekristenan kita. Kalau hanya kita membangun di atasnya, tetapi fondasinya apa? Ya hanya seupik. Begitu ada kejadian, begitu tidak ada rezeki, kita mengeluh, aduh, lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur.
Itu akibatnya kalau kita tidak mempunyai dasar yang kokoh pengenalan. Itu yang kita alami dalam menggerutu, bukan bersyukur, itu mengeluh. Karena kita tidak memahami biasa. Jangan seperti ya, harapan kita setelah kita membaca dan mendengar, jangan seperti murid-murid. Jangan hanya kita memahami Tuhan separuh-separuh, sehingga kita ya cepat-cepat kita membangun di luar yang kelihatan orang rajin gereja, rajin melayani, rajin memuji, tapi tidak kokoh fondasi kita mengalami sama dengan kebimbangan yang terjadi di dalam karena mereka tidak mengenal sebetulnya siapa. Kiranya firman Tuhan menjadi fondasi kita yang kita bangun fondasi yang kokoh, yaitu pengenalan akan Tuhan yang seutuh. Jangan sembarangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Atau nyanyi dulu. Apa? Ayo. Nyanyi dulu. Ayo nyanyi dulu. Nyanyi apa? Kita sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian apa? Itu betul. Kaulah segalanya. Di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu hadiahku.
kuasa Roh Kudus yang memberi pemahaman, pengertian yang benar untuk mengenal Engkau dengan betul. Tolong kami, jangan kami hanya mengenal Engkau begitu saja, tetapi biarlah Roh Kudus mengajar kami untuk belajar mengenal Engkau seutuhnya, sehingga kehidupan kami tidak mengalami kedaruratan, tetapi hanya mengaman percaya sebenarnya. Tolong kami. Terima kasih atas firman, berkati dia bagi kami sekali. Lebih daripada itu, boleh kami memahami dengan benar dan melakukan dalam kehidupan kami. Dan nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Lambaikanlah tangan kita untuk Tuhan. Haleluya. Sekarang kita dengarkan pengumuman yang disampaikan oleh hambanya Bapak Amalita. Baik, terima kasih. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir ya Pak ya. Kalau kita bersama dengan Amin. firman Tuhan yang sangat luar biasa yang disampaikan sama Bapak Ibu. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga. Terus terima kasih juga kepada pemain musik, BL, semua pelayan yang mengambil bagian pada sore hari ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan, memberi yang terbaik untuk apa yang kita butuhkan. Baik, yang pertama kami minta maaf dulu buat para jemaat yang bisa kami bagikan karena printer kita masih bermasalah. Paling nanti saya minta tolong mungkin dikirim ke saya aja ya untuk PDF-nya, warnanya nanti biar saya print di sana di kerjaan. Syukur masih ada stok A4 yang mungkin tasnya nanti kalau ada saya ambil. Nanti sedang diupayakan, tapi mungkin teknisi saya di sana agak kurang ahli kalau masalah printer. Yang kedua, informasi untuk pelayan di 16 Maret 2025 untuk pembawa firman Tuhan Bapak Pendeta Faisal, untuk WL Levinus Bulem, singer Temazi Sotelang Banua, untuk musik Bang Daud dan Bang John, untuk multimedianya Marvin dan Hengki, untuk petugas kolektornya Ibu Julia dan Ibu Yani. Baik, kami sampaikan sedikit untuk hari kas ya. Kas kita terakhir di tanggal 9 Maret 2025 kita masih di minus 1.132.000 ini ya Bu ya. Nah, untuk laporan persembahannya kita dapat persembahan di minggu 9 Maret itu ada di 285.000. Persembahan dari Junan ini ya Bu. PK kembali. Hah? PK kembali. PK Kembali. kembali ada 50.000 dan persembahan dari Roman 100.000 jadi 435.000. Pengeluaran kita 100.000 jadi sisa kas kita di 9 Maret 2025 ada di 797.000. Jadi untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin belum ada info untuk pemudanya Bu ya. Kita nanti koordinasikan. Barangkali nanti juga kalau bisa untuk waktu dekat kita adakan rapat kali ya Pak ya. Kita kumpulkan untuk siapa-siapa yang memang apa ya, termasuk pengurus-pengurus dari Sunter kali Bu. Saya juga
karena kita juga udah lama ya, terakhir di 2024 ya. Iya. Jadi dari 2025 ini kita belum pernah ada pertemuan. Paling nanti kita jadwalkan Pak untuk pertemuannya. Besok bisa sekaligus untuk Giat Pemuda. Itu aja, terima kasih. Salam. Salam. Tuhan, demikian berita pengumuman yang sudah kita dengarkan bersama. Dan sekarang kita akhiri pada kita pada sore hari ini. Semua mari bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. terlebih atas firman yang tersebut. Oh Tuhan, biarlah kuasa yang bekerja memberikan pemahaman kepada kami masing-masing untuk mengerti dan memahami dengan benar firman yang barusan kami dengar. Berkati dalam kehidupan dan mampukan firman untuk melakukan firman. Terima kasih. Pada kesempatan kami mendoakan dan menyerahkan di dalam tangan Tuhan seluruh anggota kami di jemaat. Oh Tuhan, biarlah penyertaan dan pemeliharaan menyertai seluruh anggota jemaat kami. Apabila mereka di dalam keadaan sakit, kami mau ulurkan tanganmu yang penuh kuasa, jamah mereka sembuhkan dan pulihkan kesehatan mereka apabila mereka di dalam
iman, berarti obat-obat. Biarlah terjadi di dalam kehidupan mereka dan nama Tuhan bermulia di dalam. Begitu juga saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan. Oh Tuhan, kuatkan mereka dan bukakan jalan bagi mereka agar mereka juga mendapatkan kasih sayang Tuhan dan mereka bersuka cita dan mungkin serta mulia dalam. Bagi saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kami mohon kepadamu, bukakan jalan keluar nama Tuhan dipenuhi di dalam. Juga kami mendoakan para hamba dimanapun mereka berada. Urapi mereka, berkati, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-hamba banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan. Juga kami mendoakan para pemimpin bangsa, pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah, pusat maupun ke daerah. Oh Tuhan, kami mohon, biarlah hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka di dalam memimpin dan mengatur bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan. Inilah doa dan permohonan kami. Namun atas segala itu, Tuhan, doa dan permohonan kami kami alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang berkasih, kita pulang dan kita renungkan firman Tuhan yang baru saja. Walaupun Tuhan belum menjawab permohonan dan doa sesuai dengan tujuan kita, namun menurut kita tidak sesuai dengan keinginan, namun itu semuanya karena apapun yang dilakukan oleh keputusan Tuhan yang diizinkan Tuhan kepada kita itu pasti seperti firman Tuhan yang baru sampaikan. Walaupun Tuhan beserta muridnya, tetapi juga terjadi goncangan di dalam perjalanan mereka, dihadang dengan ombak yang besar, sehingga para murid khawatir akan nyawa mereka. Kadang-kala Tuhan mengizinkan sesuatu di dalam hidup. Jangan kita kira bahwa kalau kita sudah memenuhi perintah Tuhan, tetapi yang terjadi adalah masalah seperti yang dialami oleh para murid di dalam perahu. Walaupun mereka bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kenapa terjadi masalah? Padahal yang mereka lakukan adalah kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita anggap yang kita lakukan belum betul sesuai dengan kehendak. Jangan kita berpatokan hanya seturut dengan kehendak, tapi kita apapun yang dilakukan oleh Tuhan, yang kita terima dalam hidup kita itu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, terima apa yang kita. Mari kita menerima berkat kasih daripada Allah yang sempurna dan anugerah Tuhan Yesus, urapan, kuasa, penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin.
Puji Tuhan, ibadat kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom.